Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di video berikut ini saya akan menjelaskan mengenai tentang struktur data sorting yang dimana saya menggunakan tipe data bubble sort untuk penjelasannya. Baik, untuk di video kali ini saya akan mengimplementasikan bagaimana tentang cara penerapan bubble sort di Python dengan menggunakan Visual Studio Code. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di akun Andri Herman Channel. Baik, mungkin kita bisa langsung ke penjelasannya mengenai tentang implementasinya dan codingan-codingannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi, terus lalu bagaimana cara menggunakan bubble sort, lalu dari itu contoh dan langkah-langkah menggunakan bubble sort. Ya, saya akan menjelaskan tentang definisi bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Ya, di sini saya akan menjelaskan berikut ini adalah gambaran dari algoritma bubble sort. Yang pertama, membandingkan nilai data ke satu dan data kedua. Dan yang kedua, jika data ke satu lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian, data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ketiga. Yang keempat, lakukan langkah nomor 2 hingga selesai. Nah, lalu kita di sini masuk ke dalam contoh database. Di sini saya menggunakan database 6, 9, 7, 15, 25, 30, 12, 55. Dan di mana dari data berikut, maka kita akan menyimpulkan dari data urut yang terkecil hingga ke yang terbesar. Ya, untuk langkah pertama yaitu kita lihat dari database-nya terlebih dahulu. 6 ke 9 untuk data pertama dan kedua, apakah data pertama lebih besar daripada data kedua? Tidak ya, berarti kita tidak melakukan penukaran. Tidak melakukan penukaran, yaitu tetap 6 yang turun di sini. Lalu 9 ke 7. Nah, kita lebih mengetahui ya, ternyata 7 dahulu yang lebih dulu daripada 9. Lalu kita turunkan 7 di sini. Lalu kita lakukan penukaran jadi yang 9. 9 yang tadi ada di sebelah kiri kita tukar jadi ke sebelah kanan. Lalu 7 ke 15 ya tidak di swap ya. Kita turun di sini 15. Lalu 15 ke 25 juga tidak ada penukaran, kita turunkan lagi jadi 25. Lalu 30 ke 12, di mana kita tahu bahwa 12 terlebih dahulu daripada 30. 12 terlebih dahulu daripada 30. Lalu 12-nya kita turun dan 30-nya kita pindah. Lalu ada 12 ke 55, yaitu tidak ada penukaran ya, tetap ke 55. Nah, kita lanjut ke langkah kedua. Sini ada 6 ke 7, tetap ya sama kayak tadi ya. 6, 7, 7 ke 9 sama. 15 ke 25, ya tetap turun yang 15. Lalu 25 ke 12. 25 ke 12 kita tahu ya kalau misalnya 12 yang terlebih dahulu, lalu kita lakukan penukaran untuk yang 12 ini. Kita lakukan penukaran, lalu 12, 25, yang tadinya 12 ada di sebelah kanan, kita ganti ke sebelah kiri. Yang tadinya 25 dari sebelah kiri, kita ganti ke sebelah kanan. Lalu 30 ke 55 tidak ada penukaran. Tidak ada penukaran, tetap sama 30, 55. Nah, untuk di langkah ketiga, yaitu tetap sama 6, 7, 9. Nah, di sini untuk 15 dan ke-12 kita tahu ya kalau misalnya lebih dulu 12 daripada 15. Nah, kita lakukan penukaran lagi. Jadinya jadi 12-nya dari sebelah kiri, 15-nya dari sebelah kanan.
lalu 25, 30, 55. Karena di sini data sebenarnya sampai ketiga langkah ini sudah berurut ya angkanya ya. 6, 7, 9, 12, 15, 25, 30, 55. Tapi karena datanya ada 8, maka kita tetap lanjutkan. Lanjutkan data itu sampai ke 8. Sampai ke 8. Seperti ini. Saya harap sih teman-teman yang menonton dapat memahaminya. Lalu kita coba lanjut ke Visual Studio Code untuk implementasi codingannya. Baik. Di sini saya menggunakan tipe data Python ya. Lalu kita akan menganalisis nilai tukar. Tukar sama dengan true. Lalu kita lakukan perulangan. Perulangannya yaitu tukar sama dengan false. Lalu di sini fungsi dari for j in rank len a-1. Ya, di sini adalah untuk menampilkan data-data yang berikut ini ya, data yang kita punya seperti 6, 9, 7, 15, 25, 30, 12, 55. Itu data yang kita punya. Min 1 di sini untuk menunjukkan ya bahwa yang kita mulai itu dari 0. Dari 0. Jadi indeks ke 0 itu yaitu 6 dan indeks pertama yaitu 9. Nah, lalu di sini kita melakukan perbandingan. Jika A ke J lebih besar daripada A, J plus 1, maka dia akan menukar. Maka akan bertukar. Seperti itu. Tukar sama dengan true. Seperti ini. 6 ke 9, apakah datanya lebih besar? Tidak ya. Jadi, yang 6 ke 9 ini nggak akan tertukar. Jadi, untuk 9 ke 7, 9 ke 7 mungkin akan melakukan penukaran. Jadi, lebih dahulu 7 terlebih dahulu. Lalu di sini ada 30 ke 12 dan nantinya akan melakukan penukaran. Ya, seperti itu. Sini untuk ininya, berikut datanya. Lalu di sini untuk menghasilkan hasil printnya, apakah hasil run-nya. Ya, kita coba untuk menampilkan hasil run-nya. Untuk menampilkan hasil run-nya, datanya sih sama sih seperti yang di PowerPoint nanti. Akan seperti ini nantinya. 6, 7, 9, 12, 15, 25, 30, 55. Yang akan ditampilkan. Coba kan? Ya, berikut adalah penampilan dari datanya, yaitu untuk urutan datanya dari data yang terkecil ya, 6, 7, 9, 12, 15, 25, 30, 55. Saya harap cukup sekian penjelasan saya mengenai tentang bubble short. Saya harap teman-teman yang menonton dapat memahami dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.